Selamat bertemu kembali di Review Kehidupan. Melihat sisi kehidupan dengan rasa dan menguliknya dengan kata. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik dengan cinta. Dalam sebuah seminar kepemimpinan, saya belajar tentang kepemimpinan Kristen. Dalam hati, saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan seyogianya dimulai dari keluarga. Ya, dimulai dari keluarga yang tidak sempurna. Dan dalam suasana itu saya coba mengingat sebuah kisah yang terjadi beberapa tahun yang lampau. Seorang laki-laki muda berjalan dengan cepat memasuki sebuah mal. Raut mukanya terlihat sedang jengkel. Sesekali dia memperhatikan jam tangannya, kemudian menoleh ke belakang. Rupa-rupanya dia sedang menanti seseorang. Dan tak lama berselang, seorang wanita menyusul dengan juga tergesa-gesa. Tidak banyak percakapan, selain sebaik kalimat yang keluar dari mulut laki-laki tadi, yang ternyata suami dari wanita itu. "Ayo cepat, ntar tutup tokonya." Sekali lagi, wanita itu tertinggal beberapa langkah. Jelas kalah cepat dengan suaminya. Bukan karena wanita ini tidak bisa berjalan dengan cepat, tapi ternyata ada yang menghalangi dia berjalan dengan cepat. Sambil menggendong bayi putrinya yang masih kecil, seorang anak kecil berumur 5 tahun merengek-rengek dengan terus menghalangi laju jalan ibunya itu. Dalam kondisi seperti inilah sang suami tadi menuntut istrinya. Sungguh keterlaluan suami ini. Jelas kecepatan langkah istrinya tidak memadai untuk mengimbangi suaminya. Mungkin akan lain soal jikalau 1 lawan 1. Memang keterlaluan laki-laki itu. Apa dia tidak punya perasaan membiarkan istrinya sendirian, direpotkan oleh 2 anak yang saat itu sedang rewel? Apa dia tidak bersimpati dengan keringkihan istrinya yang dengan susah payah menangani 2 anaknya itu? Peristiwa ini terjadi sekitar 10-an tahun yang lalu. Samar-samar peristiwa ini saya ingat. Ini karena laki-laki tadi saya kenal dengan baik. Sangat-sangat kenal. Karena laki-laki itu adalah saya. Nah, waktu menulis refleksi ini saya terbayang dengan ayah saya. Ayah saya adalah seorang guru yang dipercayakan menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah dasar. Selain di tempat kerjanya, di kampung di mana kami tinggal, beliau sangat dihormati dan disegani. Namun yang lebih mengagumkan saya ialah di rumah dia biasa bertukar peran dengan ibu saya. Tidak jarang saya melihat beliau mencuci baju kotor, menggantikan tugas yang biasanya ibu saya kerjakan. Bukan di saat karena ibu saya sakit atau memiliki kesibukan yang lain. Tidak. Kalau sakit itu menjadi lain soal tentu saja. Dalam banyak kesempatan yang lain saya melihat dia menjadi juru masak keluarga yang makanannya tidak kalah sedap dengan masakan ibu saya. Karena saya adalah anak terakhir dari 5 bersaudara, maka saya tidak pernah tahu bagaimana caranya ayah saya menggendong kami ketika kami masih bayi. Namun yang saya tahu, satu kebiasaan yang ayah sering lakukan, dia akan bersiul atau bersenandung ketika sedang mengerjakan sesuatu. Itu dia juga lakukan ketika bertukar peran dengan ibu saya. Saya sangat ingat caranya bertukar peran, tidak menghilangkan rasa hormat kami kepada kepemimpinannya. Ia tetap menjadi pemimpin yang berwibawa dalam keluarga. Di masyarakat pun dia tetap menjadi tokoh yang disegani. Suaranya selalu didengar dan diperhitungkan. Ya, seringkali status dan kedudukan mengantar ego kita kepada kesombongan. Akibatnya kita enggan melakukan peran yang kita pikir tidak sesuai dengan status dan kedudukan kita. Kita tidak suka bertukar peran, kecuali peran yang diminta kita gantikan adalah peran yang lebih baik, lebih prestis dari sebelumnya. Umumnya kita tidak senang menerima peran kecil dan remeh, apalagi kalau hal itu meruntuhkan pamor dan status kita.
Ini pula yang saya kira ada dalam benak sang suami tadi. Status sebagai suami dengan segala kuasa yang ada di tangannya menghilangkan simpati dan empatinya kepada sang istri. Pikirnya, sudah selayaknya lah istri mengurus anak dengan segala kesulitannya. Sekarang apa relevansi kisah tadi dengan kepemimpinan? Begini, kepemimpinan seyogianya memberi ruang terhadap kondisi-kondisi yang melahirkan momen yang baik di setiap kali pertukaran peran tanpa merasa terpaksa dan diperdaya, tapi dengan sukarela dan dengan kesadaran bahwa kita melakukannya dengan dasar CINTA. Betul. Cinta. Dengan cinta, maka ego dikikis, kesombongan dikesampingkan, dan lahirlah simpati dan empati. Kasih adalah kekuatan spiritual yang menyanggupkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sukar dan bahkan mustahil untuk dilakukan. Saya adalah pemimpin, namun pemimpin seperti apa saya ini ditentukan dengan kualitas karakter dan spiritual apa yang saya miliki. Output yang dihasilkan dipastikan adalah hasil dari apa yang diinput ke dalam. Untuk itulah maka sangat penting bagi saya untuk mengembangkan karakter kasih ini ketika berkehendak untuk menjadi pemimpin. Saya sangat menyadari bahwa kualitas karakter yang dipunyai akan memberikan imbas atau dampak terhadap kemampuan di dalam memimpin. Jika buruk kualitas karakter yang saya miliki, maka hasilnya tentu juga akan buruk. Demikian sebaliknya, jika indah kualitas karakter yang tertanam, maka akan apik dan elok juga hasil dari kepemimpinan saya. Ya, semoga Tuhan menolong saya. Tuhan berkati kita semua.